Oke, selamat pagi teman-teman. Menjelang zuhur, ya saya pengen kasih tahu Anda tentang cara memahami politiknya PDI Perjuangan. Karena memang semenjak pemilu 2024 ini PDIP itu diserang terus. Dan saya tuh jadi pengen bertanya gitu loh. Kenapa kok teman-teman ini banyak sekali yang membenci PDI Perjuangan, sampai bahkan ke ubun-ubunnya, sampai bahkan kayak benci banget itu partai ke level personal gitu loh. Padahal saya tahu dan saya yakin sebenarnya PDIP itu nggak merugikan anda secara pribadi gitu. Hanya gara-gara anda ini adalah para pendukung Jokowi yang bertransformasi menjadi pemuja Jokowi, pemberhala Jokowi. Pemberhala Jokowi yang kepengen Jokowi itu 3 periode, ya kan? Karena konon katanya kan Jokowinya yang minta sendiri 3 periode nambah atau pemilunya ditunda sampai pada tahun 2027 dengan alasan supaya pembangunan yang tertunda gara-gara pandemi COVID-19 itu diteruskan. Nah gitu kan alasannya. Nah tapi ketika Jokowi meminta izin kepada Ibu Megawati selaku ketum dari PDI Perjuangan, ditolak permintaannya. Ya sesuai dengan konstitusi dong. Sesuai dengan konstitusi harus maksimal 2 periode. Hingga akhirnya jadilah kemudian Jokowi itu mengakali dengan mengutus Gibran untuk melanjutkan dinasti dan cengkraman politiknya. Jadi mau nggak mau kita hanya bisa menyaksikan kepresidenan Prabowo ini masih disetir oleh Jokowi. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo rasa Jokowi. Ya karena ada Gibran Fufufafa kan di situ. Iya. Nah, gini ya. Yang namanya PDI Perjuangan itu dari sejak awal didirikan setelah peristiwa kudeta 27 Juli 96 atau Kuda Tuli ya. PDIP itu menerapkan politik yang kalau boleh saya tafsirkan sebagai politik teguh berprinsip. Teguh pada prinsip politiknya. Teguh pada ideologi politiknya apa. Teguh pada posisi politiknya itu seperti apa gitu loh. Bukan politik yang pelintat-pelintut bukan politik yang pelintat-pelintut, mencela-mencele, apalagi politik yang oportunistik gitu loh. Ya, PDIP memang main pragmatis di beberapa. Ada kalanya PDIP bermain politik pragmatis, tapi nggak terus-terusan pragmatis juga, enggak. Ya. PDIP itu yang penting tetap pada prinsip peduli pada wong cilik dan prinsip peduli dan taat pada konstitusi. Ya. Dan PDIP itu peduli akan prinsip loyalitas. Itu politiknya PDI Perjuangan. Saya aja yang masih belum berkader PDIP aja tahu bagaimana PDIP itu berpolitik, apalagi kadernya yang lebih bisa menjelaskan kepada saya. Nah kalau orang nggak kuat dengan keteguhan prinsip politiknya PDIP, udah pasti cabut. Jokowi, Gibran, Marwar Sirait, Miing Bagito, terus siapa itu Herman HN, ya masih saudara sama mama saya tuh, sepupu ipar mama saya, ya. Herman HN itu ex wali kota Lampung, karena kan Bunda Eva Duyana kan sepupu mama saya, ya kan. Terus Effendi Simbolon dan masih banyak lagi tuh, banyak yang keluar dari PDIP. Kenapa nggak kuat dengan gemblengan bahwa ini orang mau kemana dah, nggak kuat dengan gemblengannya PDI Perjuangan, nggak kuat dengan keteguhan politiknya PDI Perjuangan. Nah makanya jadi
karena memang oportunistik, karena memang dia semata-mata masih punya tujuan akhir ya, masih punya pakem. Tujuan politik adalah kita berkuasa, dapat jabatan, ya segala cara diupayakan dong. Gak peduli akan rambu-rambunya, do's and don'ts-nya. Jadinya orang itu lebih memilih udah keluar aja dari PDIP, cari yang ibaratnya lu kasih uang sekian miliar, sekian triliun, dah jadi gitu. Ada ininya lah, bukan hanya ada mahar dan ada akadnya gitu. Iya. Itu makanya jadi orang banyak gak senang dengan PDIP itu karena PDIP itu bukan masalah Ibu Megawatinya yang gaya komunikasinya seperti itu. Oh enggak, saya malah seneng ya gaya komunikasi Bu Megawati itu seperti itu, ceplas-ceplos, belak-belakan apa adanya gitu loh, nggak dibuat-buat. Saya malah senengnya seperti itu. Tapi orang nggak suka dengan PDIP itu karena PDIP itu politiknya bagi sebagian orang terlalu kaku banget gitu loh, terlalu ini banget gitu, terlalu berpegang kepada pegangan yang udah kuat banget gitu loh. Sehingga kan orang bilang politik tuh dinamis pak, politik tuh cair pak, dan sebagainya. Iya, tapi mohon maaf, buat saya ya, apa yang dilakukan oleh PDIP itu adalah alasan yang membuat saya mungkin akan segera saya resmikan keanggotaan saya di PDIP dalam waktu yang saya akan umumkan nanti. Begitulah cara berpolitik PDIP yang bisa saya terangin. Terima kasih, sampai bertemu lagi, bye bye.